Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Gilang Maulana dengan NPM 2011 080113 kelas B semester 5 BKPI. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan studi kasus pada anak usia pubertas yang berjudul Permasalahan Peserta Didik pada Masa Pubertas di SMP Negeri 1 2 Koto Kabupaten Pasmanan dilihat dari masalah fisik. Bila latar belakang adalah setiap manusia dalam kehidupannya mengalami berbagai perubahan siklus yang diawali pada masa puberantal, transisi sampai pada masa tua yang akan diwarnai dengan berbagai perubahan hidup. Nah, biasanya masa pubertas anak laki-laki berbeda dengan masa pubertas anak perempuan. Masa pubertas anak laki-laki sekitar umur 14 sampai 16 tahun dan anak perempuan mengalami masa pubertas sekitar 12 sampai 14 tahun. Nah, rentan usia puber ini hampir sejalan dengan rentan usia remaja menurut Priyatno. Laki-laki yang dikatakan pada remaja umur 15 sampai 17 tahun, sedangkan perempuan berumur 15 sampai 13 tahun. Nah, sedangkan pengertian kasus yang dibahas merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang berlangsung dengan tahapan dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor neuroendokrin yang kompleks. Nah, faktor tersebut bertanggung jawab terhadap antrian dan perkembangan menuju maturitas seksual yang sempurna. Walaupun umur awitan pubertas sangatlah bervariasi, sebagian besar anak dan akan mengawali pubertas pada umur 8-13 tahun untuk anak perempuan 9-14 tahun dan ada lagi banyak yang faktor mempengaruhi awitan pubertas antara lain yaitu etnis, sosial, psikologis, nutrisi, fisik dan penyakit kronis. Nah, tujuan identifikasi kasus penelitian ini dilakukan untuk mengetahui rata usia anak pubertas pada awal tingkat SMP Negeri 1 2 Koto Kabupaten Pasmanan. Penurunan siswa usia awal pubertas masih terus terjadi. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan penerusan usia awal pubertas anak laki-laki dan perempuan. Nah, sasaran studi kasus yaitu dilaksanakan pada tingkat SMP. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik SMP Negeri 1 2 Koto Kabupaten Pasmanan. Populasi penelitian adalah seluruh peserta didik. Nah, jenis metode yang digunakan adalah studi komparatif menggunakan desain cross-seksional dengan metode survei deskriptif. Nah, populasi penelitian ini adalah seluruh siswa atau siswi SMP Negeri 1 2 Koto Kabupaten Pasmanan dengan jumlah sampel sebanyak 126 siswa dan 166 siswi yang ditentukan dengan cara proporsionalitisme statistik random sampling karena sampel dalam penelitian ini adalah berusia 13 sampai 16 tahun. Selain itu, responden tidak sedang menderita penyakit kronis atau berat. Perkembangan pubertas anak diukur menggunakan Tyner Sexual Maturity Scale. Usia awal pubertas ditentukan dengan menghitung rata-rata usia responden. Nah, selanjutnya pelaksanaan analisis. Analisis merupakan untuk menemukan siswa yang diduga memerlukan layanan bimbingan belajar. Memberikan beberapa pendekatan yang dilakukan untuk mendeteksi siswa yang diduga membutuhkan beberapa layanan bimbingan belajar. Nah, penelitian tentang permasalahan peserta didik pada masa pubertas di SMP negeri secara umum. Permasalahan peserta didik pada masa pubertas diketahui bahwa siswa dari 75 peserta didik terdapat 65 peserta didik berada pada kategori banyak, kemudian sebanyak 70 peserta didik 9,339% berada dalam kategori cukup banyak. Selanjutnya 3 peserta didik sekitar 4,00% berada pada kategori sangat banyak. Sementara itu pada kategori sedikit dan banyak sedikit dan tidak ada seorang pun berada pada kategori tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa permasalahan peserta didik pada masa pubertas berada pada kategori yang banyak. Nah, selanjutnya diagnosis. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 5 orang peserta didik, diperoleh keterangan bahwa mereka mengalami masalah pada masa transisi atau pubertas. Hal ini disebabkan karena selalu disamakan dan sering dibandingkan
dengan teman-temannya. Mereka merasa kurang percaya diri dengan perbandingan serta persamaan itu, sebab mereka ingin menjadi diri sendiri, bukan menjadi diri orang lain. Nah, hasil wawancara pada penelitian satu orang guru BK terungkap bahwa pubertas memberikan efek perubahan yang membawa sisi psikologis peserta didik menjadi terganggu, serta jumlah peserta didik yang mengalami permasalahan fisik dan psikis seperti peserta didik adalah mengartikan perubahan yang terjadi pada dirinya, merasa minder dengan pertumbuhan fisik yang terlalu cepat dengan teman-temannya, merasa minder dengan pertumbuhan fisik yang terlalu lambat dengan teman-temannya. Peserta didik bingung dan menceritakan perubahan yang dialaminya. Peserta didik bingung cara menangani perubahan pada dirinya. Peserta didik mengalami stres yang ditunjukkan dengan gejala-gejala yang sering melawan, malas belajar, sering membolos, serta peserta didik mengalami gejolak emosional yang ditampilkan tingkah laku terlalu gembira, sedih, berani, takut, marah, dan cemas. Nah, selanjutnya prognosis. Langkah ini untuk memperkirakan apakah masalah yang dialami siswa masih mungkin untuk diatasi, serta menentukan berbagai alternatif pemecahannya. Hal ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan dan memperinterpretasikan hasil langkah kedua dan ketiga. Nah, proses mengambil keputusan yang tepat pada tahap ini seyogyanya terlebih dahulu dilaksanakan konferensi kasus dengan melibatkan pihak-pihak yang kompeten untuk diminta kerjasamanya mengenai kasus-kasus tertentu. Nah, pada hakikatnya tidak ada satupun teknik yang efektif untuk menangani permasalahan yang berbeda-beda. Nah, penggunaan suatu teknik akan tergantung pada karakteristik anak, jenis permasalahan, kemampuan serta keterampilan pemberi bantuan serta faktor disabilitasnya. Di antaranya berbagai teknik yang dapat dilakukan oleh orang tua ataupun guru untuk membantu menangani permasalahan anak adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah latihan, permainan, saran dan nasihat, pengkondisian atau conditioning, terus model dan peniruan, terus yang terakhir konseling. Nah, selanjutnya perlu dibutuhkan treatment kepada orang tua atau guru harus berperan aktif dalam memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap peserta didik, serta mampu memahami psikologis dengan melakukan pendekatan kepada anak. Menjaga pergaulan anak dan menyibukkan anak dengan berbagai aktivitas dan kreativitas yang positif. Terus kepada peserta didik harus dapat memilih teman pergaulan yang positif agar tidak menyesatkan ke hal-hal yang tidak baik. Terus harus lebih banyak melakukan kegiatan positif dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus yang terakhir follow up. Wawancara peneliti kepada satu orang guru BK terungkap pubertas pemberian efek perubahan yang membawa sisi psikologis peserta didik menjadi terganggu, serta jumlah peserta didik yang mengalami permasalahan fisik psikis seperti peserta didik salah mengartikan perubahan yang terjadi pada dirinya, merasa minder dengan perubahan fisik yang terlalu cepat. Terus peserta didik bingung untuk menceritakan perubahan yang dialaminya, peserta didik bingung cara menangani perubahan pada dirinya, peserta didik mengalami stres yang ditunjukkan dengan gejala-gejala yang sering melawan, malas belajar, sering membolos, serta peserta didik mengalami gejolak emosional yang ditampilkan tingkah laku dengan gembira, sedih, berani, takut, marah, dan cemas. Nah, selanjutnya penutup kesimpulan dari pemaparan materi di atas berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dari dapat disimpulkan permasalahan peserta didik pada masa pubertas di SMP Negeri 12 Koto, Kabupaten Pasaman sebagai berikut. 1. Permasalahan peserta didik pada masa pubertas SMP Negeri 12 Koto, Kabupaten Pasaman dilihat dari masalah fisik berada pada kategori banyak dengan persentase 81,0% berdasarkan indikator. Yang pertama, perubahan proporsi tubuh pada masa kategori banyak dengan presentasi 41,00%. Perubahan ukuran tubuh pada kategori banyak dengan presentasi 49,00%. Perubahan ciri-ciri seks primer pada masa kategori banyak dengan presentasi 57,33%.
Perubahan ciri-ciri seks sekunder pada masa kategori banyak dengan persentase 52,00%. Nah, sarannya berdasarkan kesimpulan di atas, guru BK agar memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang pengaruh masa pubertas, baik secara fisik, psikologis, ataupun pada masa pubertas. Nah, guru yang kedua, guru mata pelajaran agar memberikan motivasi kepada peserta didik dalam menghadapi permasalahan pada masa pubertas. Terus selanjutnya, wali kelas agar mengetahui permasalahan peserta didik pada masa pubertas, khususnya peserta didik yang mengalami masalah pada perubahan fisik dan psikologi atau emosi pada masa pubertas. Terus yang keempat, kepala sekolah agar lebih memperhatikan peserta didik yang mengalami masalah fisik dan psikologis atau emosi pada masa pubertas. Yang kelima, peserta didik agar memahami perubahan yang terjadi pada masa pubertas yang mengalami suatu hal yang normal. Terus orang tua agar meluangkan waktu untuk memperhatikan perkembangan peserta didik pada masa pubertas dan memberikan perhatian agar peserta didik merasa nyaman untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi pada masa pubertas. Baiklah, itulah pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Allahumma fiq ila wa mintarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.